kemarin saya sih punya adab beberapa kali. Lah ini mah, aduh. Kalau gini aja nggak sopan ini. Nggak sopan. Terus mau di apa? Malah sebaliknya ya. Lah iya. Padahal yang nggak sopan itu malah beliaunya ya. Kita berdiri apa? Dianya berdiri, kita duduk. Lah iya. Kenapa seperti ini? Asap kan merusak. Gimana sahabatku semua netizen ya? Ini kalian tahu sendiri ya. Saya duduk dan dia berdiri. Sopan yang mana? Ini netizen apa? Apa netizen? Apa itu? Apa itu? Udah nggak usah ngurus itu, nggak usah. Apa itu? Kok pakai video barang? Untuk apa? Itu netizen ini. Netizen apa itu netizen? Allah. Ini. Itu kan aja semburat. Ya iya. Itu kan aja udah mental-mental. Nggak ada acara seperti ini mau Ya mudah-mudahan. ini sihir ini. Masih pakai sihir. Maka mungkin kalau pakai sihir ini. Ini kan sihir ini. Nggak usah rame-rame, ini tempatnya orang. Saya ini silaturahmi kepada Abah Slamet. Kalian itu nggak sopan, suruh duduk nggak sopan, nggak mau. Apa kita serang aja? Ayo kita serang. Ini nggak usah diambil, nggak bisa diambil. Gimana nggak belum ini? Biar tenang. Maunya kalian itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya Allah ya Rabb ihdina syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amma ba'd. Para saudaraku di seluruh dunia yang saya cintai juga saya takdimi, di malam hari ini alhamdulillah saya masih diberi kesehatan jasmani dan rohaninya untuk menjalankan tugas, yaitu salah satunya silaturahmi kepada sahabat saya Abah Slamet yang ada di wilayah Malang Selatan. Di sini alhamdulillah semoga saudara kita nanti sama Allah diberi kesehatan jasmani dan rohaninya, tetap semangat untuk beribadah dan tetap semangat untuk beraktivitas riyadohnya dan tetap semangat untuk beribadah yang lain. Soalnya sahabat saya itu ahli riyadhah, juga ahli tirakat sahabatku semua, dan juga dia memiliki ilmu hikmah yang sangat luar biasa. Jadi tidak tanggung-tanggung sahabatku semua yang ada di seluruh dunia. Para sahabatku ini mempunyai ilmu yang bermacam-macam, ilmu peninggalan para leluhur Nusantara. Dan kemarin lusa, waktu beliaunya Abah Slamet ke rumah, dan waktu itu sempat bertemu dengan para Wahabi yang menyesatkan para orang-orang Nusantara atau ulama Nusantara. Jadi para Wahabi datang membid'ah-bid'ahkan tentang kegiatan saya dan kegiatan para jamaah juga Abah Slamet waktu itu. Dan keduanya, waktu kita ada kegiatan rutin di makam Mbah Khohir, ya, di situ juga para Wahabi tiba-tiba datang dan menyerang. Jadi saya, Abah Slamet, juga Gus Irul waktu itu diserang, dibubarkan, disuruh tobat dan diobrak-abrik waktu itu di sana. Tapi alhamdulillah waktu itu kita dengan senang atau dengan santainya minta petunjuk sama Allah, dan alhamdulillah para Wahabi bisa dihalau oleh golongan kita. Waktu itu sempat kita bakar ya, sempat kita bakar para Wahabi, dan nggak taunya si kelompok para Wahabi yang lain mencari saya atau mencari golongan saya, orang Nusantara. Dan waktu itu juga ketemu, saya herannya dengan para Wahabi itu kok tahu gitu loh, kok tahu keberadaan saya, keberadaan teman-teman saya, kok tahu. Jadi saya heran itu.
Kalau orang Nusantara dulu, ulama Nusantara dulu melalui terawangan ya, melalui terawangan saking bersihnya hatinya. Jadi mau ketemu dengan sahabat yang lain itu nggak pakai HP seperti sekarang. Jadi diem, kontak batin, bisa ketemu dimanapun kita berada. Tapi para Wahabi ini kok tahu gitu loh. Jadi saya sempat heran, para Wahabi dimanapun orang spiritual, dimanapun sesepuh Nusantara, para Wahabi ini selalu tahu tempat-tempat saya berada. Di situ sahabatku. Makanya saya pesan kepada para spiritual yang lain, tetap waspada dan hati-hati. Dan para santri Nusantara juga hati-hati, soalnya maraknya para Wahabi yang ada di Nusantara ini sangat bahaya sekali. Terutama bahayanya kepada generasi penerus kita. Soalnya para Wahabi ini selalu menyesatkan, selalu membid'ahkan, selalu mensyirik-syirikkan. Padahal kalau diteliti, justru Wahabi itulah yang syirik, Wahabi itulah yang sesat, Wahabi itulah yang bid'ah. Soalnya apa? Perjuangan para Wahabi itu ada salah satu bos. Kalau orang Jawa bilang apa itu toke, apa itu bandarnya. Jadi para Wahabi itu dibayar, ada yang bayar. Makanya tentang ilmu hikmah nggak paham, ilmu hukum pun juga nggak paham. Yang dibahas cuman syirik, sesat, bid'ah, cuman itu aja. Makanya kalau kita ketemu dengan para Wahabi langsung ratakan, jangan dikasih ampun. Kalau bisa dimatikan, biar para Wahabi itu kapok ya saudaraku, biar pulang ke negaranya sana. Soalnya apa? Dia para Wahabi di negara kita, di negara Indonesia atau Nusantara ini, dia itu pendatang lur. Jadi kita jangan sampai kepancing oleh para Wahabi. Jangan sampai kepancing dengan embel-embel uang. Soalnya sangat kuat para Wahabi itu untuk membayar kita. Begitu ya sahabatku. Ayo kita ikuti saya akan silaturahmi kepada Abah Slamet. Dan saya juga kangen, juga ingin ngobrol bareng gimana ceritanya waktu sesudah ketemu saya dan sekarang. Oke saudara semua, ikutin saya terus dan tetap mendukung biar nanti kita tambah semangat untuk bikin yang lebih heboh lagi. Alhamdulillah ya Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Oh, orangnya lagi riado lur. Masih riado, jadi mohon maaf ya sahabatku, soalnya orang riado ini lagi menyatunya hatinya sama Tuhan. Makanya ada salah satu ayat hadis ya, qalbin mukmin baitullah. Jadi qalbin mukmin baitullah itu sesungguhnya rumahnya Allah itu bukan ada di masjid dan bukan ada di musola. Sejatinya rumahnya Allah itu ada di kolbu kita. Makanya salah satu hadis bilang qalbin mukmin baitullah, begitu ya. Jadi nggak boleh diganggu ya. Tapi sementara ini kita tunggu aja, mungkin sebentar lagi beliaunya selesai riado ya. Soalnya ahli riado juga ahli tirakat, juga ahli zikir, saudara. Sahabatku ini sangat luar biasa sekali. Jadi ditunggu sebentar lagi, insya Allah dengan istiqomahnya beliaunya itu, aduh masya Allah ya. Masya Allah, saya juga nggak mampu sahabatku, juga nggak mampu. Kalau saya seumpama ingin tahu tentang perjalanan beliaunya, saya mungkin tidak mampu. Berhubung beliaunya ini sahabatku mulai dari muda sampai sekarang, jadi saya paham dengan paham-pahamnya. Jadi kita iringi dengan sholawat yang tadi itu, insya Allah
dengan izin Allah kita dengan kameramen ya, biar menjadi dapat syafaat dari Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah, alhamdulillah. Monggo. Kalau sinten Mbah Bruno? Ngapuan. Oh, monggo bicara. Nasi Boten. Pun matur. Monggo. Alhamdulillah. Ini kameramen ya, kita jagung dulu ya. Kita jagung dulu bersama sahabatku sejatiku ya. Jadi ya kita ngasuh-ngasuh rokokan dulu ya. Soalnya dari sana sampai sini tuh jauh berapa kilo? 2 kilo. Perjalanan 2 kilo. Sendiri Mbah Bruno ya? Alhamdulillah sendiri. Ayo Dan dibantu dengan ini kameramen. Soalnya gini Pak. Kalau kita nggak pakai kameramen, takutnya kayak yang kemarin-kemarin. Iya. Jadi para netizen itu gini, Mbak, jangan sendiri, sampai harus harus mempunyai saksi. Salah satunya kameramen. Dimanapun Mbah Bruno berada harus ada kameramen. Soalnya apa? Para Wahabi ini nggak disangka-sangka langsung datang langsung serbu. Begitu. Jadi saya selalu siap kameramen sekarang, dan alhamdulillah karena kameramennya ini juga keluarga kita, dan alhamdulillah kalau sibuk ya mungkin kameramen sendiri, tapi kan nggak bisa. Jadi harus semua itu mempunyai sarana lantaran. Monggo kali disabi, monggo. Weh, habis panen ya? Oh iya betul. Waduh, ternyata banyak manggis lur di sini lur. Waduh, Monggo. manggis. Monggo, kalau kameramen suka monggo. Ada rambutan. Waduh, ya Allah, alhamdulillah. Dan ini juga dari kalau pendem dulu. Ah, betul. Dari kalau pendem. Ayo dibuka. Ini namanya gedung. Gadung. Oh, gadung ya Allah. Bukan gedung, Monggo. Sambil sharing-sharing Mbah Bruno. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Baik. Sehat ya. Keluarga sehat ya? Alhamdulillah sehat semua. Sebaliknya keluarga Mbah Bruno. Alhamdulillah sehat. Terus kemana saja ini? Lama kok nggak ketemu ini? Kemarin itu keliling-keliling alhamdulillah. Dan punya sejarah juga. Nah, apa itu Mbah Bruno? Wah, perjalanannya sangat luar biasa. Dan alhamdulillah waktu perjalanan kemarin itu ternyata ilmu para leluhur juga bisa digunakan. Oh ya, alhamdulillah manfaat berarti. Alhamdulillah. Jadi ceritanya begini. Gimana? Kemarin itu saya juga ditemui Wahabi itu 2. Di mana itu? Waduh, di Malang Selatan di tengah hutan, di dekatnya hutan. Iya. Di dekatnya hutan. Dan di situ Wahabi itu ingin pembuktian. Ingin pembuktian. Dan di situ saya buktikan waktu itu, dulu kakek saya mengajarkan ke saya itu tentang gaib. Nah, para Wahabi, dan ternyata di situ para Wahabi kepingin pembuktian tentang gaib, hantu. Nah, tentang hantu. Dan alhamdulillah di situ saya turuti, tak bukakan mata batinnya, dan alhamdulillah langsung kelihatan. Jadi langsung kelihatan itu dikira saya ini punya sihir, punya ilmu apalah, pokoknya jin segala macam. Tambah nampak, dan akhirnya para Wahabi itu ketakutan lari. Waduh, lari. Ya itulah kemarin sejarahnya begitu. Kalau boleh saya ceritakan atau sampaikan, kemarin itu di sini ya, saya ya pas lagi riadu ya di sini ini. Iya, alhamdulillah. Nah itu ya juga kedatangan seseorang atau sekelompok orang yang tidak saya kenal. Sudah masuknya itu nggak sopan ya kan. Yang kedua itu memusyrik-musyrikan saya dengan saya adanya apa ini tasbih dan wirid, dan juga saya sama seperti sampean merokok lah apa kan gitu ya. Itu semua dimusyrikan, bahkan dibid'ahkan itu. Berarti ya salah satu kelompoknya para Wahabi itu.
Oh itu kelompok aneh itu ya? Iya, para Wahabi. Loh, kalau orangnya ngakunya ya Islam, cuma Islam apa itu ya enggak mau. Cuma intinya beliau-beliau itu tujuannya pertama itu mau meluruskan, dan yang kedua itu mau mengajak saya ini pindah ke aliran beliau gitu. Enggak cukup di situ. Nah itu sampai main kekerasan. Artinya saya itu diserang. Sampai segitunya. Nah maka itu dari apa ini tadi saya melihat sampai ke sini itu saya kepikiran tuh, dikira orang yang kemarin itu ternyata bukan, ternyata sahabat saya itu Mbah Glunung begitu ya. Nah sampai hari ini saya itu traumanya itu bukan takut gitu ya. Maksudnya trauma itu setiap orang yang mau ke sini itu mesti saya was-was ya, saya waspadai gitu ya. Padahal sebelumnya saya tidak pernah mempunyai pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Di sini itu los sama dengan di Padepokan Saman itu 24 jam kan gitu ya. Los ya. Nah, jadi mulai dari kemarin ini saya mempunyai perasaan atau pemikiran was-was. Gara-gara ada sekelompok orang yang tidak diundang sekaligus saya tidak kenal dan kemudian tiba-tiba nyerang itu. Nah gitu. Tapi beruntungnya alhamdulillah ilmu hikmah yang dulu pernah kita riadoi bersama itu manfaat. Yaitu kemarin saya buktikan benar enggak kayak ilmu ini enggak. Cuma saya manfaatkan ternyata manfaat begitu. Gimana menurut sampean itu? Alhamdulillah. Kalau menurut saya gini, tadi kan bilangnya meluruskan. Meluruskan ya. Jadi saya heran juga. Apa yang perlu kita luruskan itu apa? Nah, itu loh. Sebenarnya kan harus kita yang meluruskan kepada orang-orang itu. Soalnya apa? Soalnya dia pun tidak bisa mempunyai sopan santun, akhlak pun enggak ada. Kalau kita ikut dia, berarti kita malah melenceng dengan ajaran para leluhur, kan gitu. Nah, ini sampai kocar kacir kemarin itu. Ya untungnya tidak masuk ke sana. Akhirnya ya saya usir itu. Sampai kurang ajarnya begitu. Waduh, luar biasa itu. Ya Allah. Kurang ajar itu. Nah ini saya nggak habis pikir gitu loh. Oh saya nggak pernah nyenggol atau menyalah di sana ya nggak pernah itu. Jadi kita harus mempunyai persiapan istiqomah lagi ya. Iya, ini untuk kedepannya ini. Jadi istiqomahnya itu suatu saat kalau memang para Wahabi itu datang, kita bikin lumpuh ya. Kita bikin lumpuh. Ya memang kemarin di sini saya tidak punya niat membuat beliau lumpuh. Cuma yang saya kagumi dan sampai saya tuh merasa geram gitu ya. Yang tak kalah pentingnya adalah membawa senjata itu. Bawa senjatanya sangat panjang sekali. Sampai di sini tuh mau dibelah. Nah, kalau bahasa apanya itu dibacok gitu ya. Ya saya diam aja. Sekarang pakai senjata. Iya, pakai senjata itu. Dan dia pas kabur, yang saya buat kabur, dia juga masih ngomong gini sama teman-temannya. Tunggu pembalasan saya lah. Terus saya yang yang menyalahi beliau-beliau itu kapan atau tunggu pembalasan saya itu. Karena beliau-beliau itu saya buat kocar kacir kemarin itu karena kan nggak punya akhlak, kemudian merusakkan gitu. Lah kok malah tunggu pembalasan saya. Nah itu yang saya trauma itu. Nah itu salah saya itu di mana? Itu yang mau diluruskan ini yang mana kan gitu ya? Atau ini tempatnya siapa itu nggak mikir dia. Nah, padahal yang salah mereka itu. Gimana tanggapan Mbah Glunung sendiri? Ya kayak yang kemarin lusa itu ya. Yang kemarin lusa waktu saya nemui jenengan, waktu jenengan bukan yang lusa itu, yang lusa waktu Gus Irun ya. Oh iya. Serang itu. Diserang. Nah, kan jenengan ada di situ. Iya, nah itu ya. Enggak sengaja senjata. Iya, saya enggak sengaja. Apa itu? Pakai apa itu? Kayu-kayu ya. Apa ya sekelompok itu bukan ya? Kayaknya bukan, lain lagi kayaknya. Masa lain? Iya, kayaknya lain itu. Berarti banyak golongan itu ya? Aduh wis, walau-walau ya. Kalau kayaknya bukan yang kemarin itu. Bukan. Lain orang lagi. Iya, kayaknya lain orang. Berarti sudah menyebar kemana-mana. Iya, mungkin gitu. Soalnya gini, saya dengar itu ada isu ya,
para orang spiritual atau kiai sepuh yang ada di Nusantara memang diserbu oleh para oknum-oknum atau sekelompok para Wahabi. Begitu. Nah ya terus tujuan utamanya itu apa kan gitu ya? Ya intinya dengan itu meluruskan dan meluruskan. Salah satu contoh ya sahabat kita berita Gus Samsudin. Ya Gus Samsudin itu juga diserang oleh para Wahabi itu sampailah terjadi apa itu muntah darah terus sampai parah waktu itu. Oh jadi ya sempat berontok gitu ya? Lebih parah sana, lebih parah sana. Apa ya mungkin dari kelompok-kelompok sana terus lari ke sini atau gimana gitu? Ya mungkin kelompok sana terus telepon wilayah sini ya, mungkin begitu. Bisa. Soalnya di sana kan juga di video mungkin salah satu Wahabi itu tahu gambar saya, mungkin dicari sampai mana rumahnya Samsudin ini, mungkin begitu. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apanya gini, kita sedikit walaupun mempunyai sedikit ilmu peninggalan para leluhur, ilmu hikmah itu sangat luar biasa. Soalnya gini, para Wahabi itu kan tidak mengenal ilmu hikmah. Betul. Nah, kan enak. Kalau kita menghadapi para Wahabi itu enak. Diserang bagaimanapun, sekuat tenaganya para Wahabi pun kita bisa ngatasi. Terus itu kemarin itu ya juga menyebut-nyebut dan menuduh saya itu katanya memiliki ilmu sihir. Karena ilmu yang saya gunakan, yang pernah kita dulu bersama pelajari, yaitu ilmu hikmah. Nah itu yang saya gunakan jadinya ya manfaat. Tapi kebalikannya saya dituduh sihir katanya, tukang sihir gitu. Nah, terus untuk mengantisipasi buat netizen follower kita, apa menurut Mbak Gunung? Atau mungkin ada pesan-pesan apa atau harus gimana gitu ya untuk mengantisipasinya ke depan ini gitu? Kalau pesan saya sih gampang, tetap semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau mempunyai istiqomah, lanjutkan istiqomah atau zikir, atau baca Al-Quran, atau silaturahmi. Karena apa? Semua itu adalah tuntunan atau tatanan orang Nusantara. Betul. Jadi menurut sampean Mbak Gunung ya permisi atau amit sewu, ke depan ini wabil khusus saya dan sampean itu seharusnya itu gimana ya? Enaknya gitu untuk mengantisipasi ya kan, agar juga tidak berlarut-larut dan tidak terus-terusan trauma saya itu sebab kejadian kemarin yang tiba-tiba saya diserang di sini itu gitu. Kita harus tahu markasnya beliau. Kalau kita tahu dengan markasnya beliaunya, nanti ketuanya siapa, gurunya siapa, asal usulnya siapa, di situ kita tahu, dan salah satu itulah yang kita luruskan. Sulitnya yaitu karena kemarin sempat saya tanya, itu jawabannya saya dari Indonesia gitu, jadi nggak ngaku, tapi dia bersikeras dan ambisi saya itu disuruh apa itu mengikuti lah gitu ya. Disekap di antara di antara bawah itu disekap, nanti otomatis teman-temannya kan nggak terima. Dari nggak terimanya para Wahabi itu nanti salah satunya harus ditobatkan. Apakah menurut panjenengan itu dengan disekapnya salah satu kelompok ini bisa membuat perubahan ke depannya? Insya Allah bisa. Soalnya apa? Dia itu bab ilmu tidak menguasai. Ilmu hukum pun juga tidak menguasai. Yang dia kuasai cuma ilmu alat. Alat. Jadi kalau katanya Agus Dur itu cuman bisa baca, nggak bisa praktek. Betul. Ya kalau memang demikian, berarti persiapan kita untuk hari ini dan seterusnya, kira-kira apa yang harus kita tonjolkan atau yang harus kita kedepankan? Ya itu diselidiki dulu, setelah diselidiki kita tahu markasnya,
Nah, di situ kita mau tidak mau harus dialog. Kalau memang di situ nggak bisa didialog, nggak bisa diatur, dan nggak bisa diluruskan, ya gimana caranya kita nanti ya wallahu a'lam apa katanya Allah nanti. Oke lah, tapi kalau melihat dari sebelum-sebelumnya kejadian tersebut, di sana itu nggak mau dialog itu. Kalau kita tetap sabar, nggak bertindak tentang kekerasan, ya nggak bisa kita menobatkan para wahabi itu nggak bisa. Soalnya dia juga sampai berani pakai mukul, pakai senjata, pakai apa itu, sudah nggak karuan, sudah kurang ajar. Takutnya saudara-saudara kita yang tidak sejalan dan tidak sesama dengan ilmu kita yang kita miliki gitu ya. Iya. Kemudian dibaca atau gimana itu kan kasihan. Ya sekali-sekali keras. Soalnya apa? Sangat bahaya sekali. Justru para kelompok itulah yang menyesatkan dan menyesatkan. Betul. Bahaya. Alhamdulillah. Ini nanti harus pakai kekerasan. Oh, pasti. Kita sembarangan saja. Nah, ini sudah kumpul. Sudah kumpul. Ya Allah ya Rasulullah. Oh nggak bosan-bosannya orang-orang ini ya Allah. Merencanakan sesuatu. Paling yang mancing, kelompok ini ya. Ya ini orang berjubah tapi tidak cocok dengan pakaiannya. Iya. Ya kan? Tidak uluk salam, tidak ada sopannya. Ya. Bagaimana kita uluk salam? Beberapa kali kan kita datangin, kan seperti ini aja. Mulai di tahun alif sampai tahun dal bahasanya cuma itu ada apa bahasa lain ya? Tahu kemana sudah saya susul juga kok itu. Nanti kalau kita dapat mendekat mereka, nanti Nanti kalau masih di kehidupan seperti ini bahaya. merusak umat. Nggak usah banyak bicara, masuk duduk kita ngobrol bareng, tabayun. Jika banyak ngomong, nggak baik banyak omong. Sat. Ya saya masuk kemarin ya ini. Duduk kita ngobrol bareng. Ini Apa yang perlu dibahas? Nggak usah kurang ajar, ini rumahnya orang. untuk apa ini? Setiap kali kita bertemu sama dia, Seperti ini antum pasti merokok. Heran. Ya seperti mana nggak habis pikir saya. Gimana Bang menurut sampai ini? Ya kan Bagaimana? Nah ini mulai kan merusak, sekarang merusak dirinya sendiri, merusak orang lain karena apa asap. Mesti semua ini. Kemarin saya diri juga. Ini sepertinya mau membuat marah saya lagi. Makanya mulai tahun alif sampai tahun dal bahasanya cuma gini-gini aja. Nggak ada yang lain. Soalnya yang dia punya cuma itu aja, Bos. Lah yang ngapain lah wong bisanya hadis hanya satu Karena dua kita kalau sesuai meluruskan dengan berusaha keras itu. agama kita. Kan gitu tak? Iya. Mau gimana Pak? Ya kita tobatkan. Ayo silakan duduk. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Jabbar ya Mutakabir ya Allah. Yang sopan kalau ke rumah orang itu. Ayo. Kalau yang sopan itu yang kemarin saya sih punya adab. Beberapa kali lah ini mah, aduh. Gini aja nggak sopan ini. Iya. Nggak sopan. Terus mau di apa? Malah sebaliknya ya. Lah ya. Padahal yang nggak sopan itu malah beliaunya ya. Kita berdiri ya apa? Kita Dianya tahu. berdiri kita nunduk. Lah ya. Kamu seperti Ini ini. asap kan merusak. Gimana sahabatku semua netizen ya? Ini kalian tahu sendiri ya. Saya duduk dan dia berdiri. Sopan yang mana? Ini Alhamdulillah ya Allah. Begitulah sahabatku semua yang ada di Nusantara Bumi Pertiwi Indonesia Raya. Wahabi, para Wahabi itu kalau sudah nyerang, mutadara kabur. Nyerang,
kena sikat kabur. Begitulah para Wahabi. Makanya kalian para saudaraku semua lebih waspada dan hati-hati. Cukup sekian dan terima kasih, dan jangan lupa dibantu untuk share-share biar para orang Nusantara biar tahu dengan kedatangan dan kelakuan para Wahabi-Wahabi yang sudah menyerang para spiritual Nusantara. Oke, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.